Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang uji coba ujian nasional atau UJUN DKI. Ini untuk bahasa Indonesia ya, paket yang B. Dapatnya paket yang B, yang A belum ya. Oke. Ini adalah kiriman dari Mbak siapa? Ini untuk downloadnya ada di sini ya, di Geng Soal Hot, linknya ada di bawah nanti. Ini adalah soalnya sudah saya dari Mbak Denti ini ya, kiriman dari Mbak Denti. Kalau mau ngirim soal ke sini, insidechamber35@gmail.com ya. Saya usahakan bisa. Selain di Facebook, di sini juga saya share di ini, di Telegram ya, ini ya. Silakan kalian mau download, ada di sini. Telegram Gots Official ya, GHOTS, Geng Soal Hots. Oke, langsung saja kita bahas. Mulai nomor 1. Cermati teks berikut kemudian kerjakan soal 1-3. Peringatan Hari Sumpah Pemuda hendaknya bukanlah sekedar ajang seremoni saja. Momen itu harus menjadi pengingat bahwa nilai Sumpah Pemuda harus diterapkan. Berkaca pada Sumpah Pemuda 91 tahun yang lalu, para pendiri bangsa ini sibuk mencari titik temu dan merumuskan persatuan di atas segala perbedaan dan ratusan alasan untuk bermusuhan. Ujar Wakil Ketua DPR RI. Makna kata titik temu. Ya, titik temu itu apa? Titik temu itu kayak sepakat. Ya, ini kesepakatan. Ya, itu adalah titik temu. Jadi ada pendapat ke sana, ada pendapat ke sana lah. Titik temunya di sini. Titik temu dari kedua pendapat. Ya, jadi yang memuaskan kedua belah pihak. Bukan kedua belah ya, ini banyak belah pihak ini. Seluruh Indonesia. Oke. Nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah momen peringatan Sumpah Pemuda tidak diperlukan lagi, tidak. Ya, bukan tidak diperlukan lagi, tapi jangan hanya seremonial gitu loh. Jangan hanya sebagai upacara saja, tapi maknanya. Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekedar ajang seremoni, ini benar. Ya, bukan sekedar ajang seremoni. Pendiri bangsa sudah menemukan titik temu yang diinginkan. Ini masih tanda tanya. Tidak ada alasan yang menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Banyak malah. Pernyataan yang sesuai. Pendiri bangsa sudah menemukan titik temu. Ini kurang tepat juga ya. Para pendiri bangsa sibuk mencari titik temu. Jadi belum menemukan juga sebenarnya. Tapi ini yang terbaik gitu loh. Ya, pendekatan terbaik untuk mempersatukan. Ya. Sumpah Pemuda bukan sekedar ajang seremoni. Sampai sekarang pun kita sebagai generasi penerus harus tetap berusaha meneruskan apa yang dicita-citakan, yaitu mencari titik temu tersebut. Ya, itu adalah proses yang tidak ada akhirnya, terus sangat dinamis ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan. Pernyataan yang jawabannya terdapat pada teks tersebut adalah mengapa kita tidak diperbolehkan bermusuhan, tidak ada di situ. Di mana tempat pertemuan tersebut diadakan juga tidak ada. Siapa yang berujar dalam teks tersebut tidak ada. Kapan penjelasan tersebut diberikan? Kapan? Di mana tempat pertemuan? Ada enggak ini tempat pertemuannya? Kapan ada ya? 91 tahun yang lalu. Ujar Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI. Mengapa kita tidak boleh bermusuhan? Di sana tidak ada. Di mana tempat pertemuan tersebut diadakan? Oh, ada kalau tempat pertemuan ya. Di gedung DPR. Peringatan Sumpah Pemuda hendaknya bukan sekedar seremoni, harus menjadi peringatan bahwa Sumpah Pemuda harus diterapkan. Para pendiri bangsa ini sibuk mencari titik temu dan merumuskan persatuan di segala perbedaan. Ujar. Belum tentu di gedung DPR juga. Mengapa kita tidak boleh? Siapa yang berujar? Ini siapa yang berujar? Ada di dalam teks. Ya, ketua DPR RI. Ya, ini yang ada ini siapa yang berujar? Yaitu Wakil Ketua DPR RI. Nomor 4. Berujar itu berkata ya. Olahraga jogging merupakan salah satu jenis olahraga murah, aman dan bisa dilakukan di mana saja. Jogging itu lari kecil. Jogging dapat dilakukan di lingkungan sekitar rumah, taman, pantai ataupun pegunungan yang memiliki banyak manfaat. Berbeda dengan olahraga diving, ya diving itu menyelam.
Tidak hanya mahal, tetapi olahraga ini hanya dapat dilakukan di laut. Selain membutuhkan peralatan yang cukup lengkap, diving juga olahraga yang cukup berisiko. Isu yang dibicarakan dalam teks tersebut adalah olahraga jogging mudah dan aman. Olahraga dengan peralatan yang mahal bukan ya, manfaat olahraga menyelam bukan, manfaat jogging di pegunungan bukan. Olahraga yang murah dan aman. Ya, murah, aman. Ya. Itu isunya. Kalau diving sudah mahal, risikonya lebih tinggi. Ide pokok teks tersebut, ide pokok pembangunan jembatan Yotefa, bukan YouTube ya, Yotefa. Pembangunan jembatan Yotefa sejak 5 Mei 2015. Pembangunan itu sendiri ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Presiden. Anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan jembatan tersebut sekitar 1,8 triliun. Pembangunan jembatan itu dikerjakan oleh kontraktor konsorsium Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ide pokok peletakan batu jembatan, pembangunan jembatan ini, anggaran pembangunan, pekerjaan pembangunan jembatan ya, pembangunan jembatan ditandai dengan peletakan, anggarannya dikerjakan siapa, jadi intinya adalah pembangunan jembatan. Oke. Cermatilah teks berikut. Simpulan paragraf tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam beberapa kesempatan memaparkan tentang kurikulum 2013. Pada awal tahun pelajaran, kurikulum 2013 sudah dimulai pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A. Terjangkaunya distribusi buku juga menjadi syarat terhadap sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa kurikulum 2013 itu fokus pada pembangunan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Simpulan paragraf tersebut adalah buku menjadi syarat terlaksananya kurikulum 2013 bagi sekolah. Mungkin ya. Terjangkaunya distribusi buku juga menjadi syarat, bukan hanya itu ya. Akreditasi A juga ya. Syarat terlaksana ini memang ada menjadi syarat. Tapi bukan hanya ini, kita lihat yang lain. Semua sekolah pada akhirnya melaksanakan, tidak ada ya. Kurikulum 2013 fokus pada pengembangan sikap, keterampilan, dan karakter. Simpulan. Sekolah yang memenuhi persyaratan dapat melaksanakan kurikulum 2013 ini yang paling tepat. Jadi ini memaparkan dan memberi syaratnya. Jadi, pada intinya itu ini menjelaskan bagian akhirnya ini bukan yang utama. Ya, jadi sebagai kesimpulan ya sekolah yang memenuhi persyaratan dapat melaksanakan kurikulum 2013. Cermatilah teks berikut. Pendapat pro itu setuju dengan penulis. Ya, setuju dengan penulis. Pendapat yang pro terdapat dalam teks tersebut ditandai dengan nomor. Sampah yang menumpuk menyebabkan berbagai penyakit, bahkan dapat menyebabkan banjir. Cara menanggulangi sampah dianggap menjadi permasalahan yang penting dalam beberapa daerah. Bila kita mengolah sampah dengan benar, tidak akan merusak lingkungan. Pengolahan sampah bisa merusak lingkungan sekitarnya. Pengolahan sampah tanpa merusak lingkungan sekitarnya, misalnya pengolahan sampah organik, bisa menjadi composting dan non sampah. Pro, setuju. Sampah yang menumpuk, bukan setuju dengan penulis ini, penulis ngomong sendiri, nulis sendiri ya, bukan pendapat orang ya. Mungkin bukan ini. Pro intinya yang setuju dengan, bukan penulis, mungkin setuju dengan topik atau tujuan penulisan. Setuju dengan topik dari keseluruhan tulisan. Sampah yang menumpuk menyebabkan berbagai penyakit, bahkan menyebabkan banjir. Cara menanggulangi sampah dianggap menjadi permasalahan penting dalam daerah. Bila kita mengolah sampah dengan benar tidak merusak lingkungan. Pengolahan sampah tanpa merusak lingkungan sekitarnya, misalnya pengolahan organik, bisa menjadi composting. Di sini yang pro itu setuju. Sampah yang menumpuk menyebabkan berbagai penyakit, bahkan menyebabkan banjir. Cara menanggulangi sampah dianggap menjadi permasalahan. Nah, ini rasanya setuju. Bila kita mengolah sampah dengan benar tidak akan merusak lingkungan. Pengolahan sampah tanpa merusak lingkungan sekitarnya, misalnya pengolahan sampah organik dan composting, bisa melalui daur ulang. Ini agak apa ya?
agak ambigu terus terang, tapi ketiga ini menurut saya adalah pilihan yang terbaik. Bila mengolah sampah dengan benar tidak akan merusak lingkungan adalah pernyataan yang setuju dengan keseluruhan isi bacaan, bukan hanya sepenggal informasi. Itu alasan saya milih nomor 3. 7 ini agak agak rawan perdebatan ini, ya. Nomor 8. Yang ditanyakan adalah apa? Ringkasan teks tersebut yang tepat. Ya, kita baca dulu sebelum meringkas ya. Tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang sudah tidak asing di mata dunia. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu Rhizopus oligosporus atau yang dikenal dengan ragi tempe. Fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi tempe ini akan menghasilkan makanan tempe. Proses pembuatan tempe relatif mudah, namun bukan berarti lolos dari kegagalan. Kegagalan dalam pembuatan tempe biasanya diakibatkan oleh suhu ruang yang kurang tepat. Selain itu bahan kedelai yang kurang bagus atau bahkan kualitas dari ragi tempe sendiri. Indonesia sekarang sudah berusaha mengembangkan Rhizopus unggul untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, berkualitas atau memperbaiki kandungan gizi tempe. Kesimpulannya adalah tempe merupakan salah satu makanan khas yang Indonesia sudah tidak asing bagi mata dunia. Tempe merupakan salah makanan khas yang proses pembuatan mudah. Rasanya kurang lah ini. Kegagalan dan pembuatan ini biasanya dikaitkan suhu ruang yang kurang pas. Fermentasi akan menghasilkan makanan tempe. Ringkasan. Ini yang paling ringkas yang ini ya. Ringkasan. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang proses pembuatannya mudah. Mudah tapi bukan berarti tanpa gagal ya. Ini rasanya. Tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang proses pembuatannya mudah. Ini mewakili semuanya. Ya. Jadi ini makanan khas Indonesia pembuatannya mudah, relatif mudah paling tidak. Ya. Jadi mewakili keseluruhan dari teks. Cermatilah 2 teks berikut kemudian kerjakan nomor 9 dan 10. Perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan tersebut adalah, kita lihat di sini apa aja sih? Tidak baku, ya, konjungsi sebab, konjungsi perbandingan. Oke, itu yang kita cari. Pertalite lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan premium. Hal ini dikarenakan pada pembakaran pertalite sempurna. Pembakaran premium menyisakan beberapa zat yang berbahaya seperti CO2. Gimana ya? Semua pembakaran pasti menghasilkan CO2 lah. Kacau ini. Mungkin CO ini ya yang bahaya, NOx dan BB atau timbal yang bersifat racun. Ini sudah dilarang sebenarnya. Jadi secara teks ini kurang bagus. Pertalite ramah lingkungan dibandingkan dengan konjungsi sebab ya. Pada pembakaran menyisakan beberapa zat berbahaya seperti pertalite lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan premium. Hal ini dikarenakan itu kayak sebab ya. Sebab pada pembakaran pertalite gitu. Terdapat konjungsi sebab. Ya, konjungsinya hal ini dikarenakan itu ya. Konjungsi sebab rasanya ini yang paling bagus. Harga pertalite lebih mahal daripada premium. Pertalite lebih unggul daripada premium. Keunggulan pertalite cukup seimbang dengan harganya. Tidaklah berlebihan jika pertalite diusung sebagai harapan baru Indonesia untuk masa depan yang baik. Terdapat kondisi perbandingan. Nah ini lebih mahal daripada premium, lebih unggul dari konjungsinya perbandingan jelas. Oke. Tapi informasinya ini kurang kurang pas. Kalau ini pasti sih apapun bahan bakar dibakar pasti menghasilkan ini, jadi nggak perlu dituliskan sebenarnya. Perbedaan pola penyajian kedua kutipan tersebut adalah masih 9-10 ya. Umum ke khusus campuran. Pertalite lebih mahal dari ini
khusus ke umum. Pertalite lebih mahal khusus ya, Pertalite lebih unggul ya khusus. Keunggulan Pertalite cukup seimbang secara umum. Harapan baru Indonesia. Yang kanan pasti khusus ke umum. Jadi kalau nggak ini khusus ke umum, umum khusus umum. Ya khusus ke umum. Ya. Yang ini umum khusus umum. Dimulai dari khusus ke umum. Umum ke khusus. Pertalite lebih ramah lingkungan ini ke umum ya. Hal ini dikarenakan ini pembakaran ini khusus ya, umum ke khusus. Umum itu kayak kesimpulannya. Umum ke khusus. Cermatilah teks berikut. Saya memikirkan deduktif itu. Umum ke khusus. Ada yang induktif, ada deduktif itu bahasa Inggrisnya. Cermatilah teks berikut. Keunggulan isi teks tersebut adalah keunggulan. Isi teks tersebut adalah puisi ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat indah, tetapi tetap sederhana. Kata-kata yang digunakan sangat mendalam dan mudah dipahami. Selain itu, puisi Ayah menyatu dengan kehidupan nyata. Akan tetapi terdapat kekurangan dalam penulisan puisi ini, yaitu kaidah ini kekurangannya ya. Kaidah penulisan puisi. Hal ini terdapat pada 2 baris dengan beberapa kata saja dalam bait kedua dan seterusnya. Yang saya tanyakan adalah keunggulan. Menggunakan indah, keunggulannya ya, menggunakan bahasa indah tetapi tetap sederhana. Ini keunggulannya. Mendalam, mudah dipahami. Penulis kurang memperhatikan, ini jelas enggak. Susah dimaknai, enggak. Kurang membahas, enggak. Indah, sederhana dan mudah dipahami. Oke, yang D. Nomor 12, cermatilah teks berikut. Setelah menyelesaikan komentar isi teks tersebut dengan tepat. Setelah menyelesaikan pendidikan pertama atau SMP, siswa diharapkan 2 pilihan untuk jenjang berikutnya. Mereka harus memilih masuk SMA atau SMK. Bila memilih SMA, siswa lebih mudah untuk melanjutkan ke universitas sesuai dengan jurusan yang mereka ambil saat masih SMA, yaitu IPA atau IPS. Sedangkan siswa yang memilih SMK, siswa dapat langsung mencari pekerjaan dengan bermodalkan keterampilan yang mereka dapatkan dan kuasai semasa duduk di SMK. Komentar ya. SMA bisa kuliah, kalau SMK bisa kerja. Intinya itulah ya. Siswa lebih memilih melanjutkan sekolah daripada tamat langsung kerja. Ini bukan komentar ya. Kalau targetnya setelah tamat belajar bekerja lebih baik melanjutkan SMK. Ini kalau targetnya setelah tamat sekolah bekerja lebih baik SMK. Ini komentar yang bagus. Siswa tidak melanjutkan sekolah mempunyai keterampilan untuk kerja. Enggak. Semua siswa berpeluang. Enggak. Oke, ini komentar yang bagus. Cermatilah kutipan teks berikut kemudian kerjakan nomor 13 dan 14. Makna kata lirih, kita fokus pada lirih nanti ya. Tokoh utama pada cerpen. Oke. Tokoh utama dan lirih. Oke. Bu, hari ini barang dagangan tidak habis, bahkan hanya sedikit sekali yang terjual. Hanya segini yang bisa Bapak berikan kepada Ibu, sambil memberikan uang hasil dagangan kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya Pak, tidak apa-apa, yang penting Bapak sudah berusaha dan memang selebihnya ini merupakan rezeki dari Tuhan. Kemudian istrinya mengambilkan minum untuk suaminya. Keesokan harinya suaminya berangkat kerja lagi dengan membawa barang dagangannya ke pasar. Di tengah-tengah perjalanan ia bertemu dengan nenek tua yang terlihat kebingungan di pinggir jalan. Ada apa, Nek? Tanya Pak Tugimin. Ini tokoh utamanya Pak Tugimin jelas ya. Pak Tugimin. Ada apa, Nek? Tanya Pak Tugimin kepada nenek tua tersebut. Nak, bolehkah nenek minta uang? Nenek ingin pulang tetapi tidak ada ongkos. Pinta nenek lirih kepada Pak Tugimin. Lirih itu kayak memohon gitu ya, dengan suara yang pelan. Uangku juga mepet. Dengan saya dari kemarin tidak laku banyak. Untuk makanan masih kurang. Tapi tak apa-apa, kata Pak Ustadz, sedekah akan melancarkan rezeki, guman Pak Tugimin dalam hati. Baiklah Nek, ini ada uang tapi tidak terlalu banyak buat nenek naik bis. Sekarang saya antar nenek sampai ke terminal, ucap Pak Tugimin sambil mengantar nenek tersebut menuju terminal. Terima kasih Nak, sudah membantu nenek. Semoga rezekimu selalu lancar. Lirih adalah pelan, ya. Lirih itu pelan, ya. Jadi tidak begitu keras, ya.
dan agak memohon gitu ya. Ya sudahlah, nah, lirik pelan. Kalau samar itu antara terdengar dan enggak, berbisik-bisik itu samarnya. Kalau tegas dan lugas enggak. Tokoh utama adalah Pak Tugimin. Nomor 15, cermatilah kutipan cerita berikut. Kutipan teks tersebut adalah bagian di ufuk timur, matahari belum tampak. Udara terasa dingin, alam pun masih diselimuti embun. Seorang anak mengayuh sepedanya di tengah jalan yang masih lengang. Siapakah gerangan anak itu? Ia adalah seorang penjual koran yang bernama Doni. Ini perkenalan, jelas ya. Kemudian cermatilah kutipan cerita berikut, kemudian kerjakan nomor 16 sampai 18. Makna simbol kering kerontang itu apa? Ya, nilai moral pada kutipan tersebut adalah yang ke-18 nanti di sana. Agak tinggi. Agak di atas ya. Pada suatu hari musim kemarau, burung-burung dan hewan-hewan lain sangat sulit untuk mendapatkan air. Daun-daun pohon mulai berguguran, sawah pun kering kerontang. Kering kerontang berarti tidak ada air ya. Namun ada seekor burung perkutut yang menemukan kendi tua yang berisi sedikit air. Kendi tersebut memiliki bentuk tinggi dan juga sempit sehingga burung tersebut tidak bisa menjangkau air dalam kendi tersebut. Burung perkutut tersebut tetap mencoba untuk minum air yang ada dalam kendi, tetapi tetap tidak bisa. Burung itu hampir putus asa hingga muncullah sebuah ide. Burung tersebut kemudian mengambil kerikil-kerikil yang ada di samping kendi dan menjatuhkannya ke dalam kendi satu persatu. Ide yang cemerlang itu membuat air lama-kelamaan naik sehingga burung perkutut bisa meminum air tersebut. Kering kerontang, kering sekali. Basah sekali, ada airnya, banyak airnya, kering sekali. Kering kerontang. Nilai moral adalah memberikan tidak mudah putus asa. Ya. Jadi selalu mencari jalan keluar di tengah kesulitan. Amanat, jangan pernah berhenti berusaha mencapai sesuatu. Ini cocok. Berlakulah jujur bukan ya. Jatuhkan kerikil bukan. Berlakulah seperti perkutut agar bisa bukan. Ya, jangan pernah berhenti berusaha untuk mencapai sesuatu. Ulet. Cermatilah kutipan cerita, penyebab konflik yang terjadi pada cerita itu apa. Hari ini kelas mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ibu menyuruh kami untuk membuat kelompok sendiri lalu berdiskusi tentang tugas membuat mind map yang diberikan. Pastinya aku sekelompok dengan mereka berempat. Yuk kita mulai diskusi, kataku. Bagaimana kalau kita buat seperti ini saja? Salsa memberikan saran. Kita buat ini aja biar mudah dipahami. Aura memberikan sarannya juga. Pakai saranku aja biar lebih menarik. Salsa bersikeras. Kita bergabung aja ke semua ide biar adil. Aku memberi saran. Pokoknya aku cuma mau pakai ideku sendiri. Ide kalian semua tidak ada yang bagus. Ya sudah, kita pakai ide kamu. Tapi kalau nilai jelek kamu yang nanggung jawab. Ayu mulai kesal dengan tingkah Salsa. Ya tidak boleh gitu. Ini kan kelompok. Jadi semuanya harus menerima hasilnya. Salsa membantah. Terserah kamu lah Sal. Aku pun ikut kesal. Oke. Penyebab konflik Salsa pasti ya. Ayu mengusulkan kepada teman-temannya agar menggunakan idenya. Aura memberikan saran untuk menggunakan idenya dalam kelompok. Salsa egois karena idenya yang digunakan. Salsa egois karena ingin idenya yang digunakan dalam kelompok. Ini yang penyebab konflik ya. Aku memberikan saran agar semua ide digabungkan, bukan. Salsa ini yang bikin konflik. Cermatilah kutipan berikut kemudian kerjakan nomor 20 dan 21. Perbedaan pola pengembangan, garis cerita, aksi tokoh, pengenalan latar, aksi tokoh. Jadi ini mungkin garis besar cerita, aksi tokoh atau pengenalan latar. Kita kenali. Ya. Seorang ibu berbaring di atas kasur yang mengeras dan lembab oleh keringatnya. Matanya hitam dan cekung. Hanya mata itu yang membuat wajahnya tampak hidup. Sementara seluruh tubuhnya kurus dengan kulit kering yang seakan hampir terkelupas. Ia tampak renta dan tak berdaya. Sungguh kasihan ibuku. Ini aksi tokoh ya. Penggambaran ini. Garis besar cerita, aksi tokoh, pengenalan latar bukan juga. Rasanya saya kok lebih ke aksi tokoh. Oke, yang kedua, mereka mengejek selendang Fani. Ibu mereka mengejek selendang Fani. Besok Fani nggak mau latihan lagi, Fani malu. Isaknya di pangkuan ibunya.
Ini namanya tantangan, Van, untuk menjadi maju dan pintar. Jangan pedulikan itu, teruslah berlatih sungguh-sungguh, bujuk ibunya. Tapi Fani malu, Bu. Fani terus menangis. Lebih ke aksi tokoh deh, ya. Ibu mereka mengejek sedang Fani. Ini yang lebih cocok sebagai aksi tokoh, ya. Lebih aktif gitu tokohnya. Di sini kan kayak menceritakan ya. Jadi ini lebih cocok ini yang aksi tokoh yang B, yang kedua. Teruslah berlatih sungguh-sungguh. Ibu mereka mengejek selendang Fani, kan aksi tokoh ya. Ini garis besar cerita memang ya. Oke, pola pengembangannya garis besar cerita. Jadi menceritakan seorang ibu tua yang kasihan gitu ya. Oke, yang A. Perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan tersebut adalah terdapat kalimat langsung, terdapat kalimat langsung tidak menggunakan kalimat sandang, menggunakan kata sandang, tidak menggunakan. Sebentar saja. Ibu mereka mengejek Fani. Ini namanya tantangan Van untuk menjadi maju. Jangan pedulikan itu. Tidak menggunakan kata sandang, coba sih ini. Ada ndak? Sang ibu sang kata sandang ya. Jelas ini kata sandang dan yang kanan tidak menggunakan kata sandang. Oke. Cermati kutipan cerita berikut kemudian kerjakan nomor 22 sampai 24. Apa yang ditanyakan? Bukti latar tempat ya. Bukti watak tokoh semut yang sombong. Komentar watak tokoh kutipan tersebut. Komentarnya seperti apa? Latar tempat dan bukti semut sombong. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah seekor semut berjalan-jalan di taman. Nah, ini latar tempat. Satu ya, di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Adanya 1, 3 ya, 2, 4. Ya sudah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman tersebut melihat sekepompong. Ini juga ada taman ya. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi 1, 2, 3. 1, 3 ini masuk. Ya. Sang semut mengejek. Nah, mengejek ini jelas. Ya. Mengejek ini jelas dia sombong. Ya. Hei kepompong, alangkah jeleknya nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan. Lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut membanggakan dirinya yang bisa pergi kemana ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya yang paling hebat. Ini jelas yang si Komong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Jadi jelas ya 4 dan 5 yang membuat dia bukti bahwa dia sombong. Komentar tokoh pada kutipan tersebut, semut sebaiknya tidak menghina sama makhluk Tuhan. Kepompong sebaiknya tidak berperilaku menghina temannya sendiri, tidak ya. Semut teman yang baik, bersedia menolong temannya enggak. Kepompong jangan suka menjelek-jelekkan. Oke, semut sebaiknya tidak menghina sama makhluk ciptaan Tuhan. Komentarnya ini aja. Yang lain masalahnya nggak cocok. Cermatilah kalimat berikut. Wah ini 25 ini. Oh, kedobelan ya. Nah, di sini ada anunya. 25. Cermatilah kalimat berikut. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Istilah yang tepat. Hujan deras dengan curah. Intensitas. Ya, muatan kualitas yang lain nggak cocok. Intensitas tinggi mengguyur daerah istimewa Yogyakarta. Oke. 25, 26. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sedikitnya 260 juta orang. Lanjut. Cermatilah kalimat-kalimat berikut. Urutan kalimat tersebut supaya menjadi paragraf yang padu. Semuanya dimulai 2 atau 4. Selain itu nggak mungkin 2. Tiba-tiba kok selain itu. Selama 3 hari, tim medis rombongan Jawa Pos akan membantu korban banjir. Ya, pasti 4. Habis itu 2 apa 5. Selain itu,
atau lepar. Selain itu mungkin ya 2. Ya, selain itu paket makanan membantu korban. Oh, bukan 2, 5 pasti. Ya, 5 ya. Para korban banjir tersebut dapat membutuhkan bantuan pakaian dan selimut. 2, selain itu paket makanan perlengkapan khusus wanita serta sumbangan obat-obatan. 3, kebanyakan korban banjir menderita demam diare gatal-gatal. 1, setiap hari tim dokter. Oke. Yang D. Cermatilah petunjuk penggunaan rice cooker berikut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah 1. Masukkan beras ke dalam panci rice cooker. Ya. 2. Masukkan steker ke dalam stop kontak. Ini masuk ya. Masukkan panci rice cooker ke dalam rice cooker. Tuang air secukupnya. Ya. Tutup rice cooker, tekan tombol on. Tutup rice cooker dengan rapat. Ini sudah betul itu. Masukkan beras ke dalam panci rice cooker. Oh, bukan. Lebih cocok yang ini. Yang B. Masukkan steker ke dalam stop kontak, baru tekan tombol on. Masukkan beras ke dalam panci rice cooker. Buka tutup rice cooker. Masukkan panci rice cooker ke dalam rice cooker. Tuang air secukupnya ke dalam panci rice cooker. Masukkan steker. Masukkan beras ke dalam panci rice cooker. Cuci beras sampai bersih. Wah, ini lebih cocok. Ya. Habis beras dimasukkan, cuci sampai bersih ya, dipususi. Ya, tuangkan air secukupnya ke dalam rice cooker. Masukkan panci rice cooker ke dalam rice cooker, tuang air secukupnya ke dalam rice cooker. Masukkan steker ke dalam stop kontak, tekan tombol on. Yang D. Ya, habis beras dimasukkan ke panci, dicuci dulu. Nomor 29. Cermatilah teks berikut. Konjungsi yang tepat ya untuk melengkapi tes tersebut adalah banjir menjadi bencana klasik di kota besar saat ini. Banjir tidak hanya terjadi di kota-kota Indonesia, namun ya juga kota-kota dunia. Ya, namun paling cocok. Beberapa kota besar dunia juga tidak lepas dari ancaman banjir. Tak jarang kita menyaksikan melalui berita di televisi kota-kota termasyhur dunia dilanda banjir seperti London dan bahkan lebih cocok. Ya, tetapi ini cocok. Banjir tidak hanya terjadi di kota-kota di Indonesia, tetapi juga di kota-kota lain di dunia. Jadi ini tetapi, namun dan tetapi itu kan sama. Ya. Oke, tapi ini seperti London dan Beijing ini selevel ya, selevel London dan Beijing, dan lebih cocok karena setingkat ya, tidak Beijing lebih keren dari London dah. Ya, jadi dalam hal ini kita sejajar pakai dan. Nomor 30. Cermatilah kalimat berikut. Kakak mengajari adik mengerjakan pekerjaan rumah. Kakak mengajari adik mengerjakan pekerjaan rumah. Variasi kalimat yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah pekerjaan rumah diajarkan kakak kepada adik. Ini benar. Kakak mengajari adik mengerjakan pekerjaan rumah diajarkan kakak oleh adik. Ini yang bikin salah, kepada sebenarnya. Adik diajari kakak mengerjakan pekerjaan rumah, ini benar. Kakak mengajari adik diajari kakak mengerjakan. Ini boleh. Ya, pekerjaan rumah diajarkan adik lah dulu. Oke, yang B, 30. Nomor 31, penulisan laporan yang sesuai dengan data-data tersebut yang tepat. Jadi ini harus semua tertulis dalam laporan. Taman Hutan Rakyat IR Juanda terletak di Pakar, Cimenyan, Bandung. Luas 590 hektar dari Dago Pakar sampai Maribaya. Konservasi alam sekunder dengan hutan tanaman sekitar 250 jenis tanaman yang terdiri dari 40 familia dan 112 spesies. Yang A coba, Taman Hutan Raya IR Juanda adalah taman wisata. Luas taman itu
Taman tersebut merupakan kawasan konservasi alam sekunder dengan hutan tanaman terdapat taman wisata ini tidak ada di sini ya. Taman hutan ya adalah taman wisata, ini taman hutan, jadi kurang cocok di sininya ya. Jadi laporan tidak boleh mengada-ngada. Tapi nggak tahu lagi kalau yang lain lebih nggak cocok ya. Terdapat taman hutan raya IR Juanda yang letaknya di Pakar. Nah ini tadi kan letaknya ada di situ. Benar ya, letaknya di Pakar ya. Ciburial. Nah, tidak ada di sini Ciburial. Cimenan, ini Ciburialnya yang ditambah sendiri. Taman hutan raya Juanda yang terletaknya di Pakar, Ciburial, Cimenan. Oh, mungkin salah ketik ya. Di sini Ciburial, Cimenan, Bandung, luas 930 hektar, membentang dari Dago Pakar sampai Surabaya. Taman tersebut merupakan kawasan sekunder dengan hutan tanaman, tempat wisata dengan berbagai jenis. Wisata ini tidak ada, tempat wisata di sini tidak ada. Coba yang bawahnya, taman hutan letaknya di Cimenyan, luas membentang dari Dago Pakar sampai Maribaya. Taman tersebut merupakan kawasan konservasi alam sekunder dengan hutan tanaman terdapat banyak. Kurang detail. Taman hutan IRH Juanda letaknya di Pakar, Ciburial, Cimenan, Bandung, luasnya sekian, membentang dari Dago Pakar sampai Maribaya. Taman tersebut merupakan kawasan konservasi alam sekunder dengan hutan tanaman terdapat, ini cocok dan komplit yang D. Cermati teks berikut. Wawancara, menurut Ibu, mengapa budaya bersalaman itu penting? Bu Ita, budaya bersalaman itu penting karena membuat anak terbiasa santun, hormat pada yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih muda. Perubahan teks wawancara tersebut menjadi teks eksposisi. Ya, adalah yang tepat. Teks eksposisi itu kayak menggali, ya, mengekspos, ya. Nah, definisi menurut Google apa sih? Definisi teks eksposisi. Teks eksposisi. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah karangan paragraf mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk padat, singkat, dan jelas. Menjelaskan dan memaparkan informasi tertentu sehingga menambah pengetahuan untuk membaca. Menjelaskan dan memaparkan. Oke. Bu Ita menyampaikan budaya bersalaman itu penting karena membuat anak terbiasa santun, hormat terhadap yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih muda. Ini cocok ini. Ya. Bu Ita menghimbau ini enggak ini. Ya. Budaya bersalaman itu penting karena ini bukan menghimbau juga ya. Hormat terhadap, menurut saran Bu Ita bahwa semua orang harus dibiasakan bersalaman. Budaya bersalaman itu penting karena membuat anak terbiasa santun, hormat kepada yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih muda. Menurut saran Bu Ita, membuat anak terbiasa santun, yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih muda. Ini fokus pada anak saja ya. Karena membuat anak, memang fokus anak ya, terbiasa santun, ini mungkin ya, mungkin anak terbiasa santun ini. Menurut saran Bu Ita bahwa semua orang harus dibiasakan bersalaman, ini lebih ke anak tadi ya. Jadi semua orang itu kurang tepat eksposisinya. Menurut penjelasan Bu Ita bahwa budaya berkarakter dapat ditanamkan dengan bersalaman, enggak juga ya. Dengan bersamaan kita bisa menghormati kedua orang tua kita. Yang paling cocok yang A. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi nomor berapa terakhir? 31 ya. 32, 33 sekarang. Kios fotokopi.
Ini bahasa Inggris ini lah, ndak fotokopi ya foto biasa. Dan apotek, apotek ini keliru juga harusnya apotek. Sehat beralamat di Jalan Sunan Bonang. Perbaikan ejaan. Kios ini juga salah. Fotokopi ini yang benar, apotek ini benar. Beralamat di Jalan Sunan Bonang. Jadi serapannya bo itu jadi F, PH jadi F, kayak bisik dari fisika, bisik. Cermatilah kalimat berikut. Tanaman hias bukan hanya sekedar penghias halaman rumah, tetapi juga dijual untuk sebagai sumber penghasilan penduduk. Perbaikan kata tersebut supaya menjadi kalimat efektif, menghilangkan kata-kata bukan cuma, bukan hanya cuma, bukan hanya atau cuma saja ya. Jadi salah satu, hanya dan cuma itu sama. Perbaikan menghilangkan kata bukan tersebut sekedar bukan ini ya. Hanyanya aja dibuang, cumanya bukan, cumanya jangan. Bukan cuma sekedar penghias halaman rumah, tetapi juga dijual untuknya ini, ya, atau dijualnya. Juga atau untuknya, juga dan untuk ini kelebihan. Hanya atau untuk, cuma bukan, hanya cuma, tetapi sumber. Juga dan untuk enggak sih, juga dan untuk enggak. Tetapi sebenarnya tetapi juga dijual sebagai ini juga, tetapi untuk dijual untuknya yang enggak cocok sebenarnya, tapi kok di sini enggak ada untuk itu. Tetapi juga dijual sebagai sumber penghasilan, sebagai sumber dijual sebagai penghasilan, dijual. Perbaikan menjadi kalimat efektif dengan menghilangkan kata-kata. Ini jangan dihilangkan semuanya, bukan sekedar hanya cuma aja ya. Tanaman hias itu bukan sekedar penghias, hanya cuma ini nggak usah ya. Hanya cuma itu bisa dihilangkan. Ya. Sebenarnya tetapi juga untuknya itu bisa dihilangkan ya, juga dijual sebagai sumber penghasilan penduduk. Jadi untuk ini juga bisa dibikin lebih efektif. Cermatilah kalimat berikut. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ikan yang dipelihara di kolam tersebut merasa daya tarik pengunjung desa wisatawan bunga menambah. Ikan yang dipelihara di kolam tersebut menambah daya tarik pengunjung desa wisata bunga. Oke. Cermatilah teks berikut. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kutipan teks tersebut adalah dari dekat tak terlihat uniknya seperti pedesaan India lainnya. Padi di sawah yang 70% rumah tangganya tergantung pada pertanian. Namun jika kita memandangnya dari platform, petak sawah hijau dan coklat kemerahan menunjukkan bentuknya yang unik ya, dan jika dan. Oke. 37. Dr. Andes Suryadi atau Raden Suryadi lahir pada tanggal 28 November 1932 di Desa Puger, Jember, Jawa Timur. Perbaikan kesalahan penggunaan ejaan tersebut adalah DRS benar sudah kayak gini. Raden diganti Raden. Radennya huruf besar ya. Desa. Ya ini yang diganti. November diganti November. Ya.
November ini November. Penulisan yang benar itu pakai P ternyata, bukan V, yang D. Cermatilah kata-kata berikut. Penggunaan ejaan yang salah pada kalimat tersebut ditandai dengan nomor. Upacara bendera dilaksanakan di setiap hari Senin. Ejaan yang salah. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin. Pemimpin memberikan teladan kepada anak buahnya. Sejak Februari, ayahnya resmi mengundurkan diri. Kiprah Rudi Hartono di dunia bulu tangkis mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ejaan yang salah. Upacara bendera. Upacara bendera nih B-nya harusnya besar lah nggak salah ya. Nah ini penggunaan huruf besar ya. Setiap saya bikin pembahasan saya pasti buka yang ini. Penggunaan huruf besar. Benar lagi. Khawatir kalau salah ya. Huruf pertama pada awal kalimat jelas. Huruf pertama pada awal kalimat setelah petikan langsung. Oke. Oke, ini enggak ada tadi. Tidak dipakai huruf pertama pada nama gelar kehormatan yang tidak diikuti nama orang. Huruf pertama dipakai huruf pertama unsur nama jabatan. Wakil Presiden Raja Malik. Yang ada di teks tadi apa? Nama bangsa Indonesia, bangsanya besar apa kecil? Ini upacara bendera ini. Yang bisa cek. Huruf pertama unsur nama. Van der ini kecil. Abdul binnya kecil. Jenis mesin diesel. Oke. Bangsa Eskimo, bahasa Indonesia huruf kecil sudah benar tadi ya. Bulannya kecil. Harinya sudah benar ini, hari Senin sudah benar. Ini rasanya sudah benar, ini benar, ini benar. Ayahnya resmi mengundurkan diri, ini tidak ada masalah. Rasanya ini ya. Kiprah Rudi Hartono, upacara benderanya sih. Kalau harinya sudah benar ya, upacara benderanya. Nah ini, perang candu. Huruf pertama unsur resmi negara. Lembaga resmi. Apa ini? Pertama, wah ini kayak upacara bendera contohnya mana ini? Petai Cina, pisang Ambon. Hari Jumat. Saya kok nggak menemukan contohnya ya. Sidang Presiden Republik Indonesia. Jawa Timur. Wah, kita lihat dari sumber lain. Dalam bahasa. Pangkat. Nama hari bulan.
Apakah huruf setiap kata buku? Ya, tidak ada juga. Yang jelas yang benar ya. Yang benar ini pasti benar, ini pasti benar. Kiprah Rudi Hartono di dunia bulu tangkis mengharumkan nama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsanya kecil sudah benar. Jadi kemungkinan salah ini upacara bendera ini. Ya, B-nya. Jadi huruf besar, jadi 1. Saya pilih itu karena ini saya tanda tanya, belum pasti, tapi yang lain itu benar gitu loh. Jadi saya pilih yang A, itu alasannya. Yang nomor 1 ya. Cermati teks berikut, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut supaya padu adalah Kurilian bobtail adalah ras kucing yang sudah langka. Kurilian bobtail hanya terdapat di Pulau Kuril. Ras kucing ini memiliki sifat independen dan cerdas. Meskipun harganya mahal, kucing ini banyak dicari. Tidak mengherankan jika ras kucing ini banyak dicari oleh para penggemar kucing. Mungkin ini memelihara kucing kampung tidak rumit dan tidak memerlukan ini jelas enggak. Kucing hewan yang jelas enggak. Tidak semua orang memiliki kesenangan enggak. Yang A yang paling tepat. 40. Bacalah kalimat berikut. Bila berkunjung ke Jawa Tengah, selalu membawa oleh-oleh kain batik Pekalongan. Alasan kesalahan penggunaan huruf kapital. Nah, batik Pekalongan ini Pekalongannya besar ya. Kekhasan daerah. Ya. Kekhasan daerah. Batik Pekalongan, P-nya besar. Bukan nama jenis. Ya, kekhasan daerah, bukan nama jenis, itu kekhasan daerah ya. Tulisan kata lain mana? Bila ibu berkunjung ke Jawa Tengah selalu membawa oleh kain, mungkin kok lain ya. Mungkin kain ini. Kata batik ini salah, yang B. Perhatikan kalimat berikut. Alasan ketidakefektifan kalimat tersebut adalah Taman Nasional Wakatobi memiliki potensi sumber daya alam laut yang bernilai tinggi, baik jenis dan keunikannya, dengan panorama bawah laut yang sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan sekali, ini yang bikin salah. Kata sekali tidak perlu digunakan karena sudah ada kata sangat. Sip. 42. Cermatilah teks berikut. Alasan ketidakpaduan paragraf tersebut adalah Raden Adjeng Kartini, lebih dikenal dengan Ibu Kartini, merupakan keturunan keluarga terpandang Jawa. Kartini salah satu nama temanku di sekolah ini tidak padu. Sifatnya yang pemikir dan inovatif membuatnya ingin terus melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Sayangnya ayahnya tidak memberikan izin ke Kartini untuk melanjutkannya. Kalimat 2 tidak ada hubungannya dengan 1, 3, dan 4. Oke. Nomor 43. Cermatilah kalimat berikut. Berusaha agar supaya. Alasan ketidakefektifan adalah agar tidak ditulis karena maknanya sama dengan supaya. 43, 44 sekarang. Cermatilah kalimat berikut. Yang indah berkata kita perbaikan tanda baca kalimatnya. Yang indah berkata, kita harusnya gini. Kita bisa membuat kolak, klepon ataupun jajanan tradisional lainnya yang memakai gula Jawa. Titik. Nah, ini yang B. Oke, yang B yang cocok. 45. Cermatilah kalimat berikut. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah kata aktivitas, harusnya pakai F. Dari sini saja kelihatan. Ya, nggak usah baca ini. Pihak Pelabuhan Merak memutuskan untuk menutup sementara pelabuhan Kamis malam karena khawatir cuaca buruk untuk bisa memperbesar resiko kecelakaan laut. Akibatnya jumlah aktivitas B-nya yang jelas ya. Oke. Cermatilah kalimat berikut. Kesalahan penggunaan tanda baca yang pada kalimat tersebut adalah jadi
yang datang duluan di bawah pohon beringin itu dia menjadi pemenangnya. Tanda tanya ini yang bikin salah. Jadi yang datang duluan menjadi pemenangnya, kata Pak Serigala. Jadi yang datang duluan di bawah pohon beringin itu dia menjadi pemenangnya. Oh, boleh juga ya, itu kalimatannya ya. Jadi yang ini tanda komanya ini yang bikin salah. Jadi nggak usah koma. Jadi yang datang duluan ke bawah pohon beringin itu nggak usah koma juga. Dia menjadi, oh ini koma yang bawah, yang ini. Dia menjadi pemenangnya, kata Pak Serigala. Ini koma yang nggak usah koma yang habis jadi itu. Perbaikan ejaan pada kalimat tersebut yang tepat adalah Ismail Marzuki, M-nya harus punya besar. Ismail Marzuki atau Bang Miang, ya ini bangnya nggak usah. Sapaan akrabnya adalah Putra Betawi. Lah P-nya harus besar. Tidak ada ya. Sapaan akrabnya adalah Putra Betawi. Kalau sapaan itu harusnya harus besar ya. Lahir 1 Mei harusnya ya. Ismail Marzuki atau Bang Oh iya, Putra Betawi bukan bukan nama ya. Ismail Marzuki atau Bang Miang. Sapaan akrabnya adalah Putra Betawi. Sapaan akrabnya, koma sebenarnya adalah Putra Betawi. Lahir 11 Mei, Kuitang, Senen, Jakarta, ini yang cocok. Kalau ini salahnya di mana? Di Mainya. Bang Miang ini harusnya huruf besar. Terus apa bedanya ini dengan ini ya? Ismail Marzuki atau Bang Maing kok Miang? Bang Maing, sapaan akrabnya adalah Putra Betawi. Loh ini C dan D sama ya? Atau Bang Maing, sapaan akrabnya adalah Putra Betawi, lahir 11 Mei di Kuitang, Senen, loh sama. Tidak ada perbedaan atas dan bawah. Ya sudah, yang C atau D berarti. Nomor 48, cermatilah kalimat berikut. Sabar Fir, sabar, kamu harus ikhlas, ucap Lila menenangkan Vira. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah sabar Fir, kamu harus ikhlas. Ucap Lila menenangkan Vira. Rasanya sabar Fir, sabar titik ya. Kamu harus ikhlas. Sabar Fir, sabar, kamu harus ikhlas. Koma, petik, ucap Lila, ini yang cocok. Cermatilah kalimat berikut. Haji Agus Salim lahir di kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, 8 Oktober 84. Perbaikan ejaan pada kalimat tersebut adalah Haji Agus Salim, S-nya kecil. Haji Agus Salim lahir di kotanya kecil aja. Kota Gadang, Haji Agus Salim lahir di kota Gadang, ini salahnya di sini ya. Agam, Sumatera Barat, 8 Oktober. Kalau ini salahnya di mana? S-nya kecil. Ya ini yang benar. 50, nomor terakhir. Cermatilah kalimat berikut. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat yang tepat adalah dari rekahan tanah itu air bercampur lumpur keluar, kata KKP Sugiata. Dari rekahan itulah air bercampur lumpur keluar.
Ini yang benar, nggak usah koma ini. Ya, kata AKP Sargiata. Titik. Bentar. Kutipan langsung itu setelah koma atau sebelum koma, saya kok lupa ya. Kalimat langsung ya. Coba kalimat langsung. Wiki buku. Ada wiki buku. Koma dulu ya, baru petik. Nah, yang D berarti. Koma dulu baru petik. Berarti yang di atas tadi juga benar, saya khawatir aja. Dari rekahan itulah air bercampur lumpur itu keluar, kata AKP Sargiata. Ini kok saya nggak setuju ya komanya di sini ya. Tapi semuanya ada komanya kok. Dari rekahan tanah itulah air bercampur lumpur itu keluar, kata AKP Sargiata ya, ini D. Oke, ini adalah pembahasan sampai 50 soal. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang srek atau kurang pas, kita komen saja ya. Saya usahakan bisa untuk merespon. Maaf kalau respon saya kadang-kadang tidak ada karena tenggelam atau alasan yang lain ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.